Banyak cerita legenda sepak bola yang manis, bro. Dapat penghargaan, penghormatan, bahkan jadi simbol pahlawan buat anak kelahirannya. Tapi, nggak ada cerita yang lebih pahit dari Hakan Şükür. Padahal dulu, dia ibarat patung emas di tengah alun-alun kota, berdiri megah jadi simbol kebanggaan bangsa. Mulai karir sepak bola dari klub divisi 2 Liga Turki sampai jadi bintang Galatasaray. Dia bawa klub ini juara liga berkali-kali, bahkan juara Piala UEFA tahun 2000, sesuatu yang langka buat klub Turki. Sempet juga main di Serie A bareng Torino, Inter Milan, dan Parma. Di timnas, dia top scorer sepanjang masa, 51 gol. Ikon sejati sepak bola negara ini. Puncaknya Piala Dunia 2002. Dia bawa Turki sampai semifinal, dan di perebutan tempat ketiga lawan Korea Selatan, Hakan Şükür cetak gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia. 11 detik, bro. Gila sih. Itu rekor yang belum bisa dikalahin siapapun sampai sekarang. Patung emas itu makin kokoh. Semua orang lihat dia, memuja dan bilang, itu pahlawan kita. Tapi setelah pensiun tahun 2008, Şükür malah terjun ke dunia politik, bro. Dunia di mana semua janji cuma jadi hiasan kata, dan tempat idealisme sering dikorbankan demi kursi dan kuasa. Hakan Şükür gabung dengan AKP, Partai Erdogan. Awalnya sejalan, tapi pecah konflik di 2013. Skandal korupsi meledak. Şükür berdiri di sisi transparansi. Di mata Erdogan, ini sebuah pengkhianatan karena tindakan Şükür dianggap sebagai upaya kudeta dari gerakan Gulen. Dan sejak saat itu dia bukan lagi pahlawan. Balasannya brutal. Asetnya disita, namanya dihapus. Prestasi yang dulu diagungkan dipreteli satu persatu. Seperti lukisan indah yang sengaja dicoret sampai hilang warnanya. Nama Hakan Şükür seakan-akan gak pernah ada di negara ini. Sampai akhirnya dia milih pergi mengasingkan diri ke negara lain. Dari ikon jadi pengembara tanpa tanah air. Dari pahlawan jadi kenangan yang sengaja dikubur. Dan begitulah sistem politik bekerja. Kadang bisa lebih kejam dari sebuah tackle keras di lapangan sepak bola. Karena di lapangan hijau, fair play itu harga mati. Sementara di meja para politisi berdasi, fair play itu cuma jadi bahan lelucon yang gak ada harganya sama sekali. Dan di dunia yang kotor ini, yang benar bisa kalah kalau berseberangan dengan kekuasaan.